Ya, kita bicarakan singkat mengenai bagaimana situasi dengan Lion, badan di Sumediningrat setelah dimatikan di dalam masjid. Ya. Kisah adalah begini, bahwa dia ditaklukkan di alun-alun kidul, dia lari ke kediaman Sumediningrat, Sumedininggratan yang dekat sekali dengan alun-alun kidul di tempat sekarang Danau-Negaran dan Ngadi-Negaran, dan melindung di dalam masjid. Dan kediaman dikepung oleh pasukan dari Mangkunegara Kedua, waktu itu Pangeran Prangwadono, 500 serdadu dari Legion Mangkunegaran dengan pasukan SPEI di bawah komando dari John Deans, ya, asisten residen sekretaris, atau di bawah petunjuk dari John Deans, ya. John Deans mereka tidak menemukan walaupun sudah ngedrel, sudah pakai senapan di dalam kediaman, tapi John Deans masuk di dalam masjid dan menemukan sosok Sumediningrat di sana pakai serba putih, dan dia dimatikan di sana atas perintah dari John Deans dengan pakai senapan dari Legion Mangkunegara. Sudah menjadi Lion, sudah menjadi jasad, dan jasad dianiaya oleh John Deans. Kita sudah tahu itu dari buku atau babad dari Panular, Pangeran Aryo Panular, Pak Dedi Ponorogo, yang menulis semacam babad bedah Inga Yogyakarta, dan dengan jelas mengkisahkan apa yang terjadi. Setelah menjadi Lion, sekretaris menghunus pedang cavalry yang berat dan mau memotong leher, angin tatas, ya, tidak langsung dipotong, ya. Jadi dikeroyok, semua busana dicuri dan dirampas, kediaman dibumi-hanguskan, dibakar. Lion disemayamkan di dalam masjid sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam itu dibawa utuh, masih ada kepala, masih ada badan, kepala tidak dikirim ke Semarang untuk disemayamkan atau dimakamkan di Lampir Kidul atau lain tempat, dan dimakamkan di Jejeran, ya, 10 kilometer tenggara dari Jogja, di mana ada 3 makam sekarang. Makam dari ayah Sumediningrat, Kiai Tumenggung Janingrat Kajetleno, dari Sumediningrat sendiri di dalam satu kuburan yang anggun sekali, putih dengan ayat dari Quran di atas, dan satu lambang dari Mataram di nisan, dan adiknya juga pakai pegon, huruf pegon, Wiriwinoto, Kanjeng Raden Tumenggung Wiriwinoto, Menteri Kepala Kiwo, wakil dari Sumediningrat di dalam administrasi keraton, ya. Dan itu diakui oleh penghulu Jogja 20 tahun setelah kejadian yang fatal itu, 20 Juni dari 1812, ya. Itu ada laporan 1832 dari penghulu bahwa di sana ada 3 makam dari Kiai Tumenggung Janingrat, ayah dari Sumediningrat sendiri, dan dengan KRT Wiriwinoto, adiknya. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kita semua tentunya tidak asing lagi dengan pahlawan Sepehi. Siapa lagi? Tiada lain dan tiada bukan, beliau adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumediningrat.
yang mana baru-baru ini beliau itu diklaim oleh oknum yang mengaku keturunannya dan namanya itu berubah menjadi Habib. Ini sungguh menyesakkan dada kita semua. Nah, berikut ini penuturan dari Profesor Peter Carey tentang bagaimana beliau meninggal terbunuh pada saat perang Sepehi. Beliau dibunuh dengan biadab di dalam masjidnya oleh John Dent memakai pedang kavaleri untuk memotong leher beliau. Ini sungguh luar biasa. Berarti ini menunjukkan, penuturan dari Profesor Peter Carey ini menunjukkan bahwa KRT Sumodiningrat itu memang berada di Ngayogyakarta dan makamnya itu di Jejeran, sebagaimana yang diterangkan oleh Profesor Peter Carey. Kita dengarkan bagaimana penuturan beliau tentang kronologis kebiadaban pasukan Inggris Sepehi dan Legiun Mangkunegaran yang dikomando Pangeran Prangwedono pasca 1821 Mangkunegoro. Nah, terus setelah dibunuh KRT Sumodiningrat itu badannya itu dikeroyok. Yang membunuh adalah oleh John Dent, sekretaris Karesidenan Yogyakarta yang menjadi pemandu pasukan Inggris Sepehi. Kita dengarkan penjelasan dari Profesor Peter Carey tentang kronologis kebiadaban John Dent dan bala tentaranya Legiun Mangkunegaran yang dikomando Pangeran Prangwedono. Kita dengarkan bersama-sama. Ya, kita bicarakan singkat mengenai bagaimana situasi dengan Lion, badan di Sumodiningrat setelah dimatikan di dalam masjid. Ya. Kisah adalah begini, bahwa dia ditaklukkan di alun-alun kidul, dia lari ke kediaman Sumodiningrat yang dekat sekali dengan alun-alun kidul di tempat sekarang Danau-Negaran dan Ngadi-Negaran. Dan melindung di dalam masjid, dan kediaman dikepung oleh pasukan dari Mangkunegoro kedua, waktu itu Pangeran Prangwedono, 500 serdadu dari Legion Mangkunegaran dengan pasukan Sepehi di bawah komando dari John Deans, ya, asisten residen sekretaris, atau di bawah petunjuk dari John Deans. Ya. John Deans mereka tidak menemukan walaupun sudah ngedrel, sudah pakai senapan di dalam kediaman, tapi John Deans masuk di dalam masjid dan menemukan sosok Sumodiningrat. Itulah penuturan dari Profesor Peter Carey bagaimana kronologis kematian sang pejuang KRT Sumodiningrat di dalam masjid beliau. Ini sungguh menyesakkan dada kita semua. Sudah tiada beliau dikeroyok oleh pasukan John Dent. Dan ini ada surat kekancingan babat bedah ing Ngayogyakarta. Ini manuskripnya, silahkan disimak. Dan ini membuktikan bahwa KRT Sumodiningrat itu bukan Habib, tetapi asli pribumi, dan beliau adalah pahlawan Sepehi yang gugur
melawan tentara Inggris. Dan ini tidak terbantahkan. Ini membuktikan apa yang disampaikan oleh Prof. Peter Carey ini menegaskan kita semua, menegaskan bahwa KRT Sumodiningrat itu menantunya Hamengkubuwono II, ya, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II, dan pahlawan Sepehi, dan dimakamkan di makam Jejeran, bukan di Semarang. Jadi mereka yang mengatakan bahwa KRT Sumodiningrat itu Habib, berganti nama Habib, yang mana makamnya itu di Semarang, itu bohong, tidak berdasar. Dan ini ada manuskripnya tentang babat bedah ing Ngayogyakarta. Nah, ini sebagai bukti otentik bahwa KRT Sumodiningrat itu betul-betul pahlawan Sepehi dan asli Ngayogyakarta gitu. Dan kita semua harus tahu ini. Nah, dan mereka yang mengaku-ngaku itu ya tidak berdasar, tidak mempunyai sumber primer. Dan ini ada jelas ini, jelas. Kita lihat bersama-sama ini manuskripnya. Babat bedah ing Ngayogyakarta. Nah, itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.